Nah ini kita sedikit nyinggung Danantara ini Pak. Iya. Oh itu sahabat saya. Nah, lagi memimpin. Saya lihat Pak Sandi memang tidak di lingkaran pemerintahan. Iya. Iya kan? Tidak di lingkaran kekuasaan. Tapi jangan-jangan Bang Sandi yang ngendaliin ini. Emang. Itu harus segera dibantah itu. Karena walaupun Pak Erik. Kira-kira menurut Bang Sandi saat ini lihat kondisi rupiah yang sudah 17, perlemahan ini kan merupakan bagian yang disengaja atau mendorong sektor pariwisata meningkatkan ekspor atau gimana? Dan apakah ini benar? Jika rupiah kondisi seperti ini tuh secara langsung signifikan menguatkan sektor pariwisata dan ekspor kita. Tolong Bro, dijawab. Sudah pasti nggak disengaja ini. Ini pertanyaan model apa itu ya? Jadi ya, ini. Ya. Tapi kenapa dengan rupiah kok? Nah, ini dolar melemah. Rupiah yang mestinya menguat dibandingkan dolar karena dolarnya melemah, ini ikut juga melemah. Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Kali ini Live Lab Podcast kedatangan tamu kembali setelah 4 tahun tidak mampir ke channel kami. Waduh. Nah, kangen. Jadi kenapa sudah tidak lama mampir? Karena kita tahu beliau lagi sibuk di pemerintahan. Saat ini beliau tetap sibuk, tapi tidak sesibuk sama yang lalu, makanya bisa saya culik ke channel Success Before 30 kembali. Welcome back, the one and only Clark Kent Indonesia. Bang Sandiaga Salahuddin Uno, apa kabar Bang Sandi? Baik, terima kasih SB30, Om CPN dan Pak Tony. Iya, kali ini hostnya berdua kali ini. Berdua. Nah. Dan selamat untuk Pak Tony yang dulu belum punya channel sama sekali. Sekarang channelnya telah mendapatkan dukungan banyak subscribers. Sudah di atas 200.000. Insya Allah. Semoga semakin bisa menginspirasi. Amin. Keren. Nah, apa yang mau kita bahas setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Bang Sandi, ini sudah lama nggak mampir ini, kangen ini. Saya banyak pertanyaan di otak saya ini. Bang Sandi, kira-kira kalau jujur ya, di pemerintah sama nggak di pemerintah ini, jadi pengusaha sama di pemerintah ini stres mana sih? Di pemerintahan itu karena kita memegang amanah ya, waktu di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu stakeholdernya, konstituennya itu 50 juta jiwa. Jadi 25 juta di 17 subsektor ekonomi kreatif, 25 juta di 13 subsektor pariwisata. Ini semuanya menggantungkan kehidupannya terhadap kebijakan kita yang bisa mampu untuk menggerakkan sektor yang waktu itu sedang terpuruk diakibatkan COVID. Jadi tentunya kita harus berikan yang terbaik yang kita miliki kepada masyarakat pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Alhamdulillah saya bisa melalui itu. Sekarang saya balik lagi di dunia usaha, balik bisnis, dan sudah tidak di pemerintahan. Sekarang ini ya alhamdulillah hidupnya bisa lebih banyak waktunya untuk membangun usaha, menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, hadir kembali di podcast SB30. Benar. Dan yang saya sangat syukuri adalah saya bisa punya banyak waktu juga untuk mentoring dari anak-anak muda yang ingin mulai usaha, emak-emak yang UMKM-nya sekarang menghadapi perlambatan ekonomi dan tantangan situasi yang melambat. Nah ini karena saya sekarang sudah di luar pemerintahan, lebih banyak waktu, lebih banyak fleksibilitas. Saat ini ya. Berarti dengan kata lain lebih kalau secara tekanan harusnya di sektor swasta tidak lebih berat daripada di pemerintah, karena itu tanggung jawab moral serta tanggung jawab angka. Ya. Nah ini kita sedikit nyinggung Danantara ini Pak. Iya. Oh itu sahabat saya. Lagi memimpin. Saya lihat Pak Sandi memang tidak di lingkaran pemerintahan.
Iya kan? Tidak di lingkaran kekuasaan, tapi jangan-jangan Bang Sandi yang ngendaliin ini. Emang, soalnya ini kan itu harus segera dibantah itu. Karena walaupun Pak Erik itu keluarganya mitra saya di bisnis, Pak Rosan itu teman saya dari masa remaja. Kami ini satu bangku selama 3 tahun di SMA. Sekolah di Amerika juga berdekatan. Jodohnya Pak Rosan itu Mbak Nur yang ngenalin. Oh gitu ya? Iya, jadi Ibu Tuge itu, Bu Ayu Heni Rosan itu yang ngenalin tuh Mbak Nur waktu itu. Dan kita, anak saya menikah yang menjadi saksi, wali itu Pak Rosan waktu itu jadi dubes di Amerika. Jadi kami ini sangat dekat. Tapi kita memastikan bahwa hubungan profesional dan menghindari benturan kepentingan selama dia menjabat di Danantara. Per hari ini nih dia sudah menjabat sekian bulan, saya belum pernah ketemu beliau. Oke. Jadi kalau saya ada lihat berita yang rata-rata berita yang mungkin yang bisa memberikan masukan ke dia bukan asal bapak senang gitu, karena saya kan teman ya, saya bilang apa adanya gitu, saya suka kirim ke dia, terima kasih bos gitu ya, suka gitu, thank you brother gitu, tapi nggak pernah ada diskusi apalagi memberikan masukan mengenai kebijakan atau mengenai SDM yang akan ditempatkan, nggak sama sekali. Ya, itulah klarifikasi Bang Sandi ya. Jadi netizen jangan kepo ya. Oke, kita sedikit bicara soal postingan yang lagi viral di Malaysia, waktunya berlibur ke Indonesia selagi murah gitu. Kira-kira menurut Bang Sandi saat ini lihat kondisi rupiah yang sudah 17, perlemahan ini kan merupakan bagian yang disengaja atau mendorong sektor pariwisata meningkatkan ekspor atau gimana? Dan apakah ini benar? Jika rupiah kondisi seperti ini tuh secara langsung signifikan menguatkan sektor pariwisata dan ekspor kita. Tolong Bro, dijawab. sudah pasti nggak disengaja ini. Ini pertanyaan model apa itu ya? Jadi ini mesti dilihat nih double whammy loh. Karena dolar itu kan turun nilainya dibandingkan mata uang dunia lainnya. Karena kebijakan Trump kan. Jadi dolar itu dibandingkan dengan mata uang lain misalnya Jepang, mata uang euro dan lain sebagainya. Pound sterling, dolar tuh melemah. Dolar melemah. Tapi kenapa dengan rupiah kok? Nah, ini dolar melemah. Rupiah yang mestinya menguat dibandingkan dolar karena dolarnya melemah, ini ikut juga melemah. Nah ini terhadap mata uang lain kita double, Pak. Jadi kita double whammy, itu yang disebut sebagai double whammy. Tapi saya melihat bahwa ini temporary karena memang tekanan dari situasi perekonomian global, geopolitik, perang dagang, dan juga ada situasi internal. Jadi eksternal dan internal di Indonesia yang sekarang ini menjadi PR buat pemerintahannya Pak Prabowo. Dan ini justru kesempatan buat kita untuk melihat bahwa volatilitas, uncertainty, complexity, ambiguity ini kan VUCA era ya. Mirip 98 nggak sih? Beda banget. 98 itu kita jauh posisinya dibanding sekarang. Kita ini sekarang posisinya ada di pertumbuhan yang masih 4,55% lah. Ini dibandingkan negara G20 masih sangat baik. Kita masih ngelihat posisi hutang kita, walaupun terus harus kita monitor, kita harus pastikan bahwa tidak memburuk. Yang menjadi PR situasi fiskal, karena penerimaan negara turun, anjlok, dan ini harus dijelaskan kenapa. Mungkin sistem perhitungan, ada sistem baru, atau ada pelemahan komoditas. Nah, saya melihat bahwa justru dengan posisi rupiah sekarang ini akan memperkuat ekspor kita. Kita harus segera mendiversifikasi pasar kita karena di tengah-tengah perang dagang ini kita harus mungkin mencari friendshoring ya. Jadi teman-teman kita yang bisa kita ajak untuk bagaimana mengarungi di tengah badai ini dan juga kalau kita lihat mengembalikan kembali daya beli masyarakat. Karena ekonomi kita kan konsumsi. Ini Pak Tony ahlinya nih. Konsumsi dan bagaimana konsumsi ini
masyarakat kita tetap memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap ekonomi kita, sehingga ekonomi kita bergerak, terbuka peluang usaha dan lapangan kerja. Nah, memang pariwisata menjadi menarik karena ke Indonesia kan, murah. kalau dihitung, Jadi murah. ya dihitung terhadap dolar jadi lebih murah, Diskon. dihitung terhadap rupiah lebih diskon lagi. Iya. Jadi untuk teman-teman saya di Kementerian Pariwisata yang sekarang bertugas, ini kesempatan emas. Bagaimana kita memasarkan walaupun kita mencari quality tourism. Pariwisata yang berkualitas. Bagaimana caranya, kan mereka spend sekitar $2.000 lebih setiap kunjungan ke Indonesia. Ini bisa kita ambil segmen ini, kita pasti balikkan selama ini pasar yang diambil oleh Thailand dan Vietnam dan Malaysia ini, untuk Indonesia bisa mencapai 17 juta wisatawan mancanegara yang berkualitas. Dan menurut saya bahwa kesempatan ini juga bisa kita perkuat. Bagaimana kita melakukan bauran kebijakan yang lebih akan meningkatkan ketangguhan ekonomi kita. Misalnya Pak Prabowo kemarin di tengah-tengah badai Liberation Day, itu kan langsung melontarkan ide yang sangat cemerlang, seperti bagaimana kita menghapus sistem kuota yang selama ini justru memberatkan dan membuat ekonomi kita tidak efisien karena hanya menguntungkan segelintir orang. Kalau memang petani yang ingin dilindungi, kita lindungin petaninya. Tapi sistem kuota ini memang sudah dibahas berkali-kali dan mungkin ini kesempatan yang baik. Terus beberapa regulasi-regulasi yang menghambat investasi, karena investasi ini harus diharapkan menjadi motor lokomotif pembangunan kita, karena selama ini kan konsumsi yang pertumbuhan ekonomi kita sampai ini 60%. ya 50% lebih, Pak. Ya, Nah, ini harus kita seimbangkan karena negara-negara lain yang berkembang konsumsinya itu mungkin antara 30-40%, investasinya itu 20-30 sampai ada yang di atas 30%. Sisanya tentunya ekspor impor dan government spending. Nah, bagaimana menurut Bang Sandi? Saat ini kan terjadi pelemahan daya beli masyarakat ya, Bang ya. Nah, karena dampak daripada pengetatan anggaran. Nah, ini kira-kira akan mempengaruhi banget nggak dari konsumsi dalam negeri ini? Dan PDB kita takutnya turun gitu, Bang. Jadi gini Om Tony, pemerintah ini kontribusinya kepada pertumbuhan kita kan kalau dilihat government spending, G-nya itu kan nggak sampai mungkin berapa 10% gitu ya, 10% plus minus gitu. Jadi kalau ada tuduhan seperti itu, saya meyakini bahwa agregat APBN kita kan nggak berubah, bahwa memang ada 30% pengetatan, tapi ada realokasi ke program-program lain yang lebih berdampak kepada masyarakat. Nah, ini harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa dari agregat nggak ada loh pengurangan belanja pemerintah. Yang ada itu hanya realokasi yang kita harapkan justru mendukung beberapa program-program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi menurut saya bahwa saya di pengalaman di pemerintah udah 10 tahun ya. Di Pemprov pernah, di kementerian pernah. Rata-rata itu 30% dari anggaran itu adalah anggaran yang tidak efisien. Inefficient spending. Spendingnya nggak berkualitas. Jadi ini justru menjadi tantangan dengan pengrealokasian dari 30% ini ke program yang lain. Kementerian lembaga ini, pemerintah provinsi, pemerintah daerah berbenah sehingga kualitas daripada spending mereka ini meningkat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana membalikan daya beli? Dulu di zaman Pak SBY sudah dilakukan dan berhasil, yaitu waktu ada subprime, Pak SBY subprime mortgage, Pak SBY melihat ada perlambatan ekonomi dan penurunan daya beli, Pak SBY menginjek kebijakan yang memperkuat daya beli kelas menengah kita. Ada program-program cash transfer, Pak Hatip Basri itu banyak banget ngomong waktu itu. Jadi ada program 2008-2009. Ya, program BLT, tapi BLT-nya ditambah 2 kali, 300 kalau nggak salah, tambah 300-600 ribu. Dan itu berhasil membalikkan tuh. Saya ada satu sesi waktu itu, saya ada di Komite Ekonomi Nasional Ken sama Pak CT. Ini
tujuannya adalah untuk membalikan tadinya downward spiral, turun ke bawah, tapi dengan adanya uang di kantong, orang jadi confident. Dan dia mulai spending. Begitu spending, ekonomi bergerak. Begitu ekonomi bergerak, terbuka peluang usaha. Begitu terbuka peluang usaha, lapangan kerja tercipta. Begitu ada lapangan kerja, pendapatan meningkat, dan akhirnya ada spending. Nah inilah memutar kembali dan membalikan keadaan. Momen. Waktu Pak Jokowi, during COVID, Pak Jokowi melakukan kartu prakerja. Dan itu sangat efektif. Men-training sekitar 10 juta lebih masyarakat kita yang pada saat itu terpuruk keadaan ekonominya, tidak memiliki pendapatan, kehilangan lapangan kerja. Mereka dapat kesempatan training, terus dikasih uang. Nah itu program yang sangat sukses dan menjadi acuan dari beberapa negara yang belajar bagaimana Indonesia bisa keluar dari situasi COVID-19. Nah sekarang kesempatannya Pak Prabowo. Nah, ini sudah ada program-program Bansor, tapi itu lebih mengarah kepada yang terbawah ya, di bottom of pyramid. Nah kelas menengahnya ini yang kemarin sempat anjlok, ini harus dibalikin. Mereka bagaimana bisa pede kembali, terus akhirnya meningkat pendapatannya, dan itu konsepnya tidak lain dan tidak bukan adalah pemberdayaan UMKM. Penguatan ekonomi akar rumput. Koperasi itu bagus, tapi harus dipastikan jangan sampai salah kelola. Nah, jadi kalau saya lihat ini peluangnya, mumpung keadaan seperti falling marketnya seperti ini, ini kesempatan kita berbenah dan gunakan. Don't waste a very good crisis, karena krisis itu pasti akan ada silver liningnya, akan ada peluangnya di balik krisis tersebut. Setuju, orang sukses itu mencintai krisis. Yes. some of my best investments is made during crisis. Nah, justru itu dia. Makanya sekarang saya ada sedikit pertanyaan. Kira-kira kalau saat ini to the point aja, enaknya nyimpen apa ini Pak Sandi? Emas kah? Atau mata uang asing kah? Pokoknya gini loh, Pak Sandi ini yang saya tahu dari podcast kita yang lalu, kan lahir di saat krisis. Dan sekarang ini saya tadi sudah sempat spill, orang sukses mencintai krisis. Jadi dengan kata lain Pak Sandi ini mencintai krisis. Betul ya? Karena krisis kan sempat masuk Forbes. Orang ke-37 terkaya di Indonesia. Nah, itu dia. Sebelum masuk politik. Calon RI 2. Iya. Yang kecepatan 5 tahun. Kecepatan 5 tahun. Dijawab Pak Sandi. Jadi enaknya ngapain ini kita waktu saat krisis gini kita masih punya uang. Nyimpennya di mana? Pertama, bersyukur. Nah, itu dia. Orang lagi krisis gini kita masih pegang uang, kita harus bersyukur. Dan yang kedua, bersabar. Karena investasi ini sekarang kita harus sangat hati-hati karena bergejolak. Nah, jadi kita jangan ikut-ikutan. Kemarin pada ngantri emas. Emas itu naik sekarang menjadi berapa? 3.200. 3.400. 3.400 per troy ounces. Jangan ikut-ikutan, tapi gunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi. Saya selalu bilangnya stay invested, tapi take some risk off the table. Jadi kita volatilitas ini jangan dilawan. Ini ibarat lagi ada ombak gede gitu. Kita jangan ngelawan ombak dan arus, ini kita akan terseret. Oleh karena itu kita cari tempat yang lebih tenang, lebih stabil, dan menurut saya percaya sama Indonesia. Jadi karena saya percaya sama Indonesia, surat hutang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia ini, terutama yang currency-nya US dollar ini merupakan safe haven menurut saya. Safe haven. Jadi kan pemerintah mengeluarkan sukuk dan lain sebagainya, Indonesia government bond yang US dollar denominated, itu menurut saya yang paling safe. Nah, ada yang suka beli emas physical, tapi saya juga pikir gimana nyimpennya gitu loh. Tapi ada juga yang beli, ya sudah beli emas digital. Itu ada juga yang melakukan, karena emas itu selalu menjadi sasaran di saat risiko meningkat. Kalau inflasi meningkat atau volatilitas meningkat, selalu yang menjadi investasi yang tepat itu adalah emas. Ada juga yang long shot, dia cari perusahaan yang konsentrasi usahanya itu ada bergerak di bidang yang berkaitan dengan emas. MDK
contohnya Bang? Itu benturan kepentingan. Disclosure. Saya walaupun emas tetap menjadi aset lindung nilai atau safe haven atau menjadi good hedge, dan perusahaan-perusahaan itu juga kinerjanya juga bagus, tapi saya nggak bisa mengusulkan karena itu adalah di dalam portfolio saya. Nah, ini menarik. Jadi Pak Sandi ini lahir di saat krisis. Kita pengen belajar sama Bang Sandi ini. Betul ya Pak? Betul. Kita culik ya Pak? Iya. Tanggal 31 Mei besok sama 1 Juni itu kita ada workshop. Kebetulan workshop kami berdua itu tentang wealth management ya Pak? Tapi kayaknya kurang, kalau ibaratnya makan soto tanpa garam gitu. Kalau nggak ada Bang Sandi gitu. Pak Chandra, sebetulnya saya ini udah gatel. Mau tanya sama Bang Sandi. Mau ngejar nih. Kira-kira yang saat ini peluang terbaik itu apa? Tapi saya yakin bahwa kalau saya tanyain peluang yang terbaik, jawabnya nggak mungkin dalam waktu podcast cuma 15 menit, 30 menit. Nggak bisa. Nah, jadi perlu waktu yang cukup panjang gitu. Sahabat SB30 pengen nggak belajar sama Bang Sandi langsung? Kita kebetulan mengundang dengan hormat di podcast ini. Bang Sandi bersedia ya hadir di workshop kami ya? Insya Allah. Yes, catat tanggalnya 31 Mei sampai 1 Juni. Langsung klik link di deskripsi sekarang juga untuk Anda jangan sampai ketinggalan. Nanti Anda akan belajar dari Bang Sandi langsung apa yang beliau smell, apa yang beliau sense waktu krisis di 98. Padahal kita ingat di podcast yang lalu sampai menggadaikan perhiasan istri. Tapi beliau dari saat itu menjadi terbang dan jadilah figur Pak Sandi saat ini. Dan nggak perlu waktu 15 tahun jadi salah satu orang terkaya. Nah, itu peluang. Kalau Anda mau tahu peluangnya, Anda jangan sampai ketinggalan. Kalau ini FOMO boleh ya Pak? Oh iya dong. Ini harus FOMO ya? Ini harus FOMO. Tanya ke masternya. Iya, saya pun gatel kepingin tanya. Dan saya pastikan di situ saya akan kulik habis Bang Sandi. Bang Sandi kan tadi ngomong bersabar dan bersyukur. Iya. Bersabar dan bersyukurlah sampai tanggal 31. Setelah 31 silakan diculik. Dan kita langsung up to date. Kita tidak akan bongkar di podcast, hanya di workshop. Bang Sandi nanti di workshop silakan apa yang Bang Sandi lakukan waktu krisis tersebut dan apa sense, apa yang Bang Sandi lakukan sehingga tips-tips apa yang membuat mereka akhirnya bisa menyusul Bang Sandi berikutnya. Betul. Nah, kurang lebih gitu ya. Siap. Sebagai penutup, ada kira-kira statement penutup Bang Sandi kepada sahabat SB30? Sebagai sahabat SB30 dan sahabat CPN dan Pak Tony, saya terima kasih sudah diundang di podcast ini dan nanti pas workshop kita akan banyak lebih berbicara yang mendetail. Tapi saya yakin di balik setiap krisis ada peluang. Apakah itu untuk mendiversifikasi pasar kita, portfolio kita, bagaimana kita melihat selama ini hanya ke Amerika, ada juga China, tapi kan juga ada negara-negara besar lainnya di Afrika, Brazil, Rusia, India. Ini perlu kita pelajari dan saat krisis ini adalah saat yang terbaik untuk belajar. Jadi invest in yourself. Itu yang sebelum kita invest di yang lain-lain, di instrumen, invest in yourself. Ilmu itu is the best investment. Dan upgrading skill ini saat sekarang harus dilakukan. Jadi buat yang bingung untuk melakukan apa saat krisis, bisa ikut workshopnya. Itu bagian daripada invest in yourself. Dan untuk situasi yang dipicu oleh Presiden Trump dan juga perang dagang, itu kita sikapi tentunya dengan bijaksana. Kita jangan terlalu membuat kebijakan yang terburu-buru. Kita buka peluang untuk kita mengevaluasi dan kita percayakan kepada bahwa Presiden dan menteri-menterinya akan bekerja dengan baik untuk memastikan bahwa ekonomi kita akan ditangani secara hati-hati dan tentunya beberapa bidang usaha seperti energi baru terbarukan, agribisnis, logistik, ekonomi kreatif, pariwisata ini sekarang justru saat-saatnya kita melihat peluang di sektor yang bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Thank you Bang Sandi, closing statement-nya. Dan sampai jumpa di workshop tanggal 31 Mei dan 1 Juni. Anda akan belajar banyak, invest in yourself. Terima kasih dan kita tutup dengan salam hebat luar biasa.